Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembimbing dan para penguji atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rencana penelitian yang akan saya laksanakan. Adapun rencana penelitian yang akan saya laksanakan berjudul Studi Proses Berpikir Kritis Matematis Peserta Didik dalam Memecahkan Masalah ditinjau dari gaya belajar De Volter dan Hernacci. Latar belakang penelitian ini yaitu pentingnya kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu kemampuan tingkat tinggi yang wajib dimiliki untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini, karena mampu mengevaluasi dan kemudian memutuskan informasi yang didapat dengan benar sebelum dapat digunakan, sebab melibatkan penalaran logis, interpretasi, analisis, dan mengevaluasi informasi sehingga memungkinkan diperolehnya keputusan yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis penting dikembangkan di sekolah karena mampu membantu mengembangkan potensi intelektualnya. Kemudian peran mata pelajaran matematika sendiri sangat besar karena materi matematika dan kemampuan berpikir kritis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebab materi matematika dipahami melalui berpikir kritis dilatih melalui belajar matematika. Namun berdasarkan hasil wawancara dan studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Singaparna menunjukkan kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah. Kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari proses berpikir kritisnya, di mana gambaran proses berpikir kritis matematis dapat dilihat dari aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika. Mengetahui proses berpikir kritis matematik peserta didik dalam memecahkan masalah sangatlah penting, sehingga guru dapat mengetahui letak kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Selain guru memperhatikan strategi dalam mengajar, guru juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik yang ia ajar. Salah satunya adalah kemampuan peserta didik dalam menyerap, mengolah, dan mengelola informasi yang didapat dalam proses pembelajaran yang biasa dikenal dengan gaya belajar. Karena gaya belajar yang sesuai dengan dirinya adalah kunci keberhasilan peserta didik dalam belajar. Salah satu penelitian mengungkapkan kemampuan berpikir kritis, gaya belajar, dan juga hasil belajar itu berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, saya tertarik meneliti tentang studi proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar De Volter dan Hernacci. Untuk rumusan masalah penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimanakah proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar visual. Yang kedua, bagaimanakah proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar auditorial. Yang ketiga, bagaimanakah proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional penelitian ini ada 4. Yang pertama, berpikir kritis matematis. Yang kedua, proses berpikir kritis matematis. Kemudian, memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah gaya belajar De Volter dan Hernacci. Untuk tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar visual. Yang kedua, mendeskripsikan proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar auditorial. Yang ketiga, mendeskripsikan proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah ditinjau dari gaya belajar kinestetik. Untuk manfaat penelitian itu ada 2. Yang pertama, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian ini menjadi sumber bagi penelitian lain, ya, tentang studi proses berpikir kritis matematis peserta didik dalam memecahkan masalah tinjau dari gaya belajar De Volter dan Hernacci. Kemudian manfaat secara praktisnya diharapkan hasil penelitian bermanfaat bagi peserta didik, guru, sekolah maupun peneliti itu sendiri. Untuk selanjutnya, ruang lingkup kajian teorinya. Ruang lingkupnya dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, berpikir kritis matematis. Yang kedua, proses berpikir kritis matematis. Kemudian memecahkan masalah, pengertian gaya belajar, dan juga gaya belajar menurut De Volter dan Hernacci. Nah, selanjutnya adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis penelitian saya sebagai berikut.
Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya yang pertama itu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif eksploratif, di mana penelitiannya dilakukan pada orang atau human untuk memahami fenomena yang terjadi pada objek dengan mengeksplorasi dan menemukan sesuatu yang belum diketahui serta datanya bersifat alamiah, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Untuk pendekatannya yang dipakai, saya menggunakan metode think out loud. Kemudian untuk rencana pengambilan sampel, didasarkan yang pertama pertimbangan guru mata pelajaran, karena beliau yang mengetahui karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, berdasarkan hasil angket gaya belajar. Dan yang terakhir yaitu peserta didiknya mau diwawancara. Untuk teknik pengumpulan datanya ada 3, dengan tes kemampuan berpikir kritis, yang kedua dengan angket, dan yang ketiga dengan wawancara. Untuk selanjutnya yaitu kemudian instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama lembar tes kemampuan berpikir kritis, yang kedua angket gaya belajar, yang ketiga wawancara. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, di mana tahapannya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk data yang dianalisis terdiri dari data hasil tes kemampuan berpikir kritis, kemudian hasil angket gaya belajar, dan juga data wawancara. Demikian rencana penelitian yang akan saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.